Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada konten kali ini saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk mentadaburi 3 ayat di dalam surat Yunus, dimulai dari ayat 62 sampai 64, tentang gimana cara kita dapetin garansi atau dapetin jaminan dari Allah untuk kehidupan kita di dunia, bahkan berlaku untuk kehidupan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, di dalam ayat ini Allah lagi bicara tentang orang-orang yang dapat jaminan Allah. Diistilahkan dengan auliyaullah. Terjemahannya tuh kekasih-kekasih Allah. Atau bahasa yang lebih sering dipakai di Indonesia juga, wali-wali Allah. Wali-wali ini bukan orang-orang yang khusus yang bisa hilang, bisa terbang. Semua kita punya peluang yang sama untuk menjadi auliyaullah, menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga bisa mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan bahagia, jaminan sukses, jaminan berhasil, jaminan beruntung, jaminan selamat, mendapatkan kebaikan dan keberkahan, kemuliaan, dijamin semua hal-hal yang indah, yang baik dalam hidup di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah satu hal yang selama ini kita cari kan, kita pengen terjamin rezekinya, terjamin keluarganya, terjamin jodoh atau perasaannya, terjamin happiness-nya, terjamin karirnya, terjamin kesehatannya, terjamin masa depannya, terjamin rumah dan hartanya, terjamin juga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Gimana cara kita dapetin jaminan-jaminan yang sangat penting ini dalam hidup? Siapa orang yang dapetin jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Ternyata orang yang dapetin jaminan Allah itu disebut dengan aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Jaminannya la khaufun alaihim, gak ada rasa takut bagi mereka tentang apa yang ada dalam hidup mereka. Walahum yahzanun, mereka gak akan pernah kecewa. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka nggak perlu takut. Setelah mereka melakukan sesuatu, mereka nggak akan kecewa. Itu jaminan. Lahumul busyra, dan bagi mereka ada banyak berita gembira, kejutan fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, bahkan di akhirat kelak ada banyak kejutan dari Allah. Dan itu yang disebut dengan fauzun azim, kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat istimewa. Gimana cara dapetin jaminan dan kebaikan ini? 2 syaratnya. 1, alladzina amanu, orang yang yakin sama Allah, orang yang percaya sama Allah, orang yang gak ragu sama Allah, orang yang berserah kepada Allah, orang yang pasrah sama Allah, orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang yang nurut kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amanu. Dan syarat yang kedua, wa kanu yattaqun, orang yang taat kepada Allah, mulai dari memperbaiki ibadah-ibadah wajibnya, baik batin ataupun zahir, memperbaiki niatnya, memperbaiki khusyuknya, dan juga memperbaiki fikihnya ataupun adab-adab sholatnya atau ibadahnya, syarat-syarat sempurnanya ibadah secara zahir. Dia perbaiki yang wajib-wajib, kemudian dia tambah yang sunnah. Setelah sholat wajib, dia tambah sholat sunnah. Setelah dia zakat, dia tambah sedekah. Setelah dia Ramadan, dia tambah puasa sunnah. Setelah dia membaca Al-Quran, dia menambah hafalan-hafalan Al-Quran. Banyak lagi amalan-amalan sunnah yang dia lakukan untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sehingga ketika dia menjadi orang yang mu'minun haqqo, mu'minnya imannya udah benar, imannya udah murni, imannya udah utuh kepada Allah, gak ada keraguan, kemudian ibadahnya semakin meningkat, semakin dekat sama Allah, maka di saat itulah dia menjadi auliyaullah, menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Dan dengan derajat kewaliannya, Allah berikan untuk dia jaminan di dunia dan jaminan di akhirat. Dia nggak perlu mikirin apa-apa lagi. Maka apa yang harus kita siapkan sekarang untuk dapetin kebaikan, jaminan, dan juga berita gembira dari Allah? Belajar iman, belajar yakin sama Allah. Jangan pernah menyerah karena ragu sama Allah. Jangan pernah menyerah karena munculnya suuzon kepada Allah. Kok Allah tega sih? Kok Allah gini sih ke saya? Kenapa sih Allah
menguji saya dan seterusnya. Jangan pernah menyerah dengan bisikan-bisikan syaitan tentang suudzon kepada Allah. Langsung kita switch pikiran negatif kita kepada positif. Pasti ada hikmahnya. Allah tuh penyayang, Allah tuh gak tega, Allah tuh pasti sayang banget sama saya. Pasti ada kebaikan di balik ini. Kita berusaha belajar iman dengan tafakur, dengan muhasabah, dengan membaca Al-Quran, dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Belajar iman terus supaya iman kita tuh makin utuh, supaya iman kita itu semakin dalam, supaya iman kita itu semakin sempurna. Jadi dengan kita memiliki iman yang baik, iman yang gak ada keraguan sedikit pun kepada Allah, baik dalam situasi yang nyaman, apalagi dalam situasi yang sulit, berarti kita sudah memenuhi syarat yang pertama menjadi waliullah, yaitu syarat alladzina amanu. Kayak Nabi, ketika suatu hari ada laki-laki orang kafir meletakkan pedang di leher Nabi. Pedangnya tajam banget, kalau ditarik sedikit maka langsung memotong leher. Dia bilang, wahai Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Kamu sendiri, gak ada siapa-siapa yang dekat kamu, sahabat-sahabat jauh, beliau sendiri di situ. Nabi dengan tenang mengatakan, Allah. Bukan Allah dalam arti sekedar lisan, tapi dalam hatinya beliau yakin memang Allah satu-satunya yang bisa menolong. Jadi tidak berubah rasa yakin Nabi ketika beliau sendiri dengan ketika beramai-ramai. Kita kadang-kadang bilang Allah nolong saya karena kita kondisinya tuh kayak pede, soalnya banyak teman yang bisa bantu kita, masalah kita masih kecil. Tapi begitu kita masalahnya gede dan gak punya siapa-siapa, kita kayak ragu gitu, Allah bisa gak ya nolong saya? Padahal pertolongan Allah itu tidak tergantung sama makhluk. Ada makhluk, gak ada makhluk, Allah bisa nolong kita. Allah bisa menjadikan api itu membakar, bisa juga menjadikan api itu sejuk, seperti apinya Ibrahim. Allah bisa menjadikan lautan itu menenggelamkan, bahkan bisa juga menjadikan lautan itu jadi jalan, seperti lautnya Nabi Musa. Allah bisa mengeluarkan onta dari induknya, bisa juga onta keluar dari batu, seperti ontanya Nabi Soleh. Allah bisa menjadikan bulan itu purnama, bisa juga membelah bulan, seperti bulannya Nabi Muhammad. Banyak lagi hal-hal besar yang terjadi, dan itu bukan hanya untuk para nabi yang disebut dengan mukjizat, tapi juga untuk orang soleh atau kekasih Allah yang bukan nabi, yang disebut dengan ma'unah atau pertolongan Allah. Artinya jangan muncul ragu dalam hati kita ketika hidup kita sulit, mentok, gak ada lagi jalan-jalan logis untuk mendapatkan kebaikan. Karena iman gak harus selalu logis. Ketika iman kita utuh dalam situasi yang gak logis, saat itulah kita menjadi mukminun haqqa, mukmin yang sejati. Kalau iman kita utuh dalam situasi yang logis, ilmiah, kebayang sama kita, itu belum utuh, belum teruji. Ketika Nabi di dalam gua bersama dengan Abu Bakar, musuh-musuh sudah mengepung gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah saja sedikit, udah kelihatan Nabi dan Abu Bakar di situ dan langsung ditangkap. Kata Nabi, ya Abu Bakar, jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ketika Nabi Musa mentok dengan laut, di belakangnya tentara Firaun, orang-orang Bani Israel udah berputus asa. Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Allah pasti nolong saya, Allah pasti ngasih jalan buat saya, ngasih petunjuk buat saya. Itulah kondisi iman yang istimewa. Saat sulit, saat mentok, saat gak logis, saat sendiri, kita masih mengandalkan Allah, kita masih percaya sama janji Allah. Itu syarat iman yang utuh. Sedangkan takwa atau taat, belajar untuk taat kepada Allah dalam situasi mudah, bahkan dalam situasi susah. Jadi jangan cuma sholat pas lagi mudah, tapi sholat juga pas lagi susah. Jangan cuma sedekah pas lagi banyak uang, sedekah juga pas kita lagi kurang. Makanya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, kata Allah. Orang bertakwa itu orang yang bersedekah ketika lebih, dalam keadaan dia punya banyak harta, atau dalam keadaan sulit tetap bersedekah. Orang yang menahan diri ketika dia marah atau ketika dia senang. Kalau marah jangan menyakiti orang lain, kalau senang jangan juga berlebihan atau lupa diri gitu. Nah, inilah orang yang bertakwa, orang yang terus berusaha untuk konsisten dalam ketaatan walaupun situasinya bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa berlatih dua hal ini. Riyadhah kan dua hal. Riyadhah hati artinya iman, sedangkan riyadhah zahir kita adalah takwa. Riyadhah batin kita iman, latihan batin. Latihan zahir kita takwa atau taat kepada Allah. Kalau kita bisa meriyadhahkan zahir dan batin kita menjadi derajat yang lebih baik, insya Allah kita telah memenuhi syarat menjadi kekasih Allah, sehingga janjinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi sedih atau kecewa. Lahumul busyra, akan dapat banyak kejutan dan keajaiban di dunia dan juga kelak di akhirat. Barakallahu fikum.